Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 untuk presentasi tentang cara kerja piston jenis inline. Yang pertama, perkenalkan nama, saya Marcelo Delco Febriansyah dari 11 AP1. Saya Muhammad Dika Pratama dari kelas 11 AP1. Saya Rika Sauri dari kelas 11 AP1. Saya Alika Clara Lundia dari kelas 1. Saya Nacho Julianti dari kelas 11 AP1. Saya Agis Irawan dari kelas 11 AP1. Saya Rafa Lehindi dari kelas 11 AP1. Di sini yang pertama saya mau nanya pertanyaan tentang piston. Apa sih itu, Alika, tentang pengertian piston? Yang dimaksud dengan piston itu merupakan mesin yang menggunakan piston atau biasa disebut dengan torak sebagai tenaga penggerak gitu kok jadinya. Jadi kalau si piston itu berarti tenaga yang bergerak. Terus yang kedua, gue mau nanya lagi sama si Najwa, cara kerja si piston itu kayak apa sih? Si piston ini kerjanya bergerak naik turun di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, kompresi, usaran, dan meneruskannya ke dalam porus engkol. Piston terbuat dari panduan aluminium karena ringan dari radiasi piston yang baik. Jadi sama tuh, kalau piston ada pembuangan juga tuh yang disebut kayak exhaust gitu ya? Iya, ada. Terus mau nanya lagi nih ke si Najwa, bagian-bagian piston. Coba sebutin. Piston ada 6 bagian. Ada crankcase, silinder, piston, connecting rod, bearing, sama valve. Oke. Ada berapa tadi? Kurang lebih ada 5 atau berapa? 6. Oh, ada 6. Ada 6. Nah, mau nanya lagi nih sama Ajis. Iya. Gimana aja? Di dalam crankcase terdapat apa aja sih, Jis? Di dalam crankcase terdapat ada transient gear. Ada 2. Iya, ada 2, Mas. Coba disebutin buat Ajis nih ya, fungsi crankcase itu buat apa sih di piston? Fungsi crankcase itu untuk penyangga silinder, sebagai penyangga motor, tempat pemasangan bearing, sama tempat pelumas connecting gear. Itu, Mas. Oke, ada silinder juga tadi ya? Ada, Mas. Oke, coba Dika, adik, fungsi silinder itu apa sih di dalam piston? Sebutin. Fungsi silinder itu terbagi 4 cara. Pertama, untuk pembakaran combustion chamber. Kedua, untuk pembakaran menghasilkan daya tekanan yang dipakai untuk mendorong piston. Tiga, gerakan bolak-balik piston diubah menjadi gerakan putar lewat perantara connecting rod dan crankshaft. Kecap. Coba Rita, gue mau nanya nih sama lo tentang fungsi connecting rod itu dalam piston itu apa sih fungsinya? Ini fungsinya sebagai perantara mengubah gerak lurus menjadi gerakan berputar crankshaft. Gitu aja. Itu cuma itu. Yes. Coba selanjutnya Raupu nih, diam aja dari tadi. Fungsi bearing itu apa sih, Pu? Fungsi bearing itu untuk mendapatkan gesekan sekecil-kecilnya, digunakan untuk crankshaft, camshaft. Jenis di bearingnya itu flange bearing, ball bearing, roller bearing. Ada berapa tadi? Kurang lebih ada 4. Ada 3 Ada 3. ya jenisnya, jenis bearing. 3. Terus mau nanya lagi sama Alika nih Ya. tentang fungsi valve itu apa sih di dalam piston? Fungsi dari valve ini untuk membuka dan menutup pintu pemasuk dan pembuangan di setiap silinder. Paling tidak harus 2 valve, itu intake valve, exhaust valve. Intinya gitu kok. Terus jenis-jenis yang terdapat dalam piston itu kurang lebih ada 4. Coba Rauku sebutin apa aja. 1 opposite, 2 radial, 3 inlet, 4 vertical. V-type. Coba yang pertama tadi apa? Ada opposite, Opposite, radial, inlet, inline, sama V-type. V-type. Ada 4 ya kurang lebih ya.
Berarti kurang lebih ada 4. Berarti kalau opposite itu apa sih kalau opposite itu? Opposite itu dikembangkan oleh issue motor yang terdiri dari 2 CBL dengan piston di kedua ujungnya karena tidak memiliki silinder head. Maka tidak ada valve dibanding dengan mesin konvensional. Silinder yang berlawanan dengan piston memiliki beban bearing yang rendah. Berarti ball bearingnya dia rendah ya? Iya. Di opposite ini ya? Coba kalau Rita jelasin V-type itu apa sih, Tak? Jadi gini, V-type ini tipe V memiliki 2 baris silinder, biasanya membentuk sudut 60 derajat atau 90 derajat antara kedua bank. Mesin V-8 8 silinder biasanya bertipe 90 derajat. Beberapa mesin penerbangan 6 silinder kecil memiliki silinder yang berlawanan secara horizontal. Berarti kalau V-type itu berarti membentuk huruf V yang sudutnya ujung sama ujung itu 60 derajat gitu. Iya Mas. Iya. 60 sampai 90. Sampai 90. Berarti kalau 90 begini. Iya. Oh iya. 60 begini. Iya. Ya. Betul. Hmm. Ini Mas. Kalau Dika, coba kalau radial itu apa sih Kak pengertian dari si piston jenis radial itu? Radial itu mesin radial adalah konfigurasi mesin pembakaran dalam di mana silinder diatur mengelilingi arah sebuah pusat poros engkol seperti jeruji pada roda. Pembakaran ini secara umum digunakan mesin pesawat sebelum Gojek berarti ada langkah awalnya dia apa gitu ya? dialihkan Oh dialihin dipindah ya ke dengan mesin poros. dari mesin poros terus ke turbojet. Iya. Berarti langkahnya ada langkah awal, langkah A, sumpama langkah B, sama langkah C. Iya benar Mas. Terus mau nanya lagi sama Alika nih, kan kalau kelompok kita ini kan membahas tentang inline ya keseluruhannya ya. Iya. Ya. Paling dikit ya, kalau kelompok ini dapetnya inline paling dikit ya. Paling dikit Mas. Paling dikit berarti. Berarti coba kalau inline itu pengertiannya apa sih Alika? Yang dimaksud mesin inline yaitu bisa disebut dengan mesin segaris. Adalah mesin bolak-balik dengan tepian silinder satu di belakang yang lain, bukan deretan silinder. Dengan setiap tepian memiliki sejumlah silinder meskipun lebih dari 6 jarang terjadi. Konfigurasi alternatif mesin balik utama adalah mesin radial, di mana silinder ditempatkan dalam susunan melingkar atau bintang. Berarti dia itu mesin segaris. Iya. Inline ini mesin segaris. Iya Mesin Mas. radial itu ada 6. Ada 6. Ya, setiap tepiannya. Ada 6 Mas. Berarti kalau inline ini kurang lebih dipakai nggak sih kalau buat sumpama itu apa pesawat? Dipakai. Tapi udah nggak terlalu ini. Jarang. Ini buat pesawat banget sih. Kalau itu sumpama dia pakai di Cessna Kayaknya enggak sih, lebih ke radial buat di Cessna ini. lebih ke radial. Iya Mas. Berarti dulu sempat pakai mungkin ya. Kan kita kan nggak tahu gitu. Iya kan ini buat pesawat lama, jadi dulu pernah dipakai. Cuma kita nggak ada yang tahu ini. Iya. Iya, susah ada Agak sumbernya. susah untuk mencari materinya. Udah bener ini. Udah pengertian. Seperti itu. Berarti kalau sekarang apa sih yang banyak kan dipakai di pesawat ya kira-kira ya? Apa V-type, opposite, apa radial ya? Kayaknya sih radial ya. Radial itu asal Cessna. Radial berarti Sepertinya bukan. Pesawat-pesawat Sepertinya sekarang. bukan radial. Pesawat sekarang kayaknya pakainya bukan radial. Pakainya sama ini juga enggak kali mungkin ya? enggak. Kayaknya mungkin, sih. Apa opposite? Kayaknya Bisa jadi. Bisa jadi. V-type bisa jadi. Mungkin juga inline apa radial juga bisa jadi. Masih ada yang dipakai gitu ya, tapi nggak menyeluruh semua pesawat gitu ya. Menyeluruh, iya benar Mas. Modern, zaman modern. Oke, baru tahu saya. Sama. Cih, kok baru tahu? Jadi mau nanya lagi sama Rita, coba
sebutin kelebihan dari, kita bahas inline ya? Iya. Ya, lebih ke inline berarti. Inline. Coba kelebihan mesin piston jenis inline itu apa sih, Tak? Oke, Bacain pelan-pelan. Yang pertama ada biaya produksi rendah khusus untuk konfigurasi 3/4 silinder. Berarti dia perawatannya mungkin lebih murah kali ya? Iya, Lebih murah. Lebih. Terus Terus, yang yang kedua kedua, memungkinkan digunakan untuk 2, 3, 4, 5, 6 silinder. Oh, jadi bisa menggunakan sebanyak silinder berapa? Coba yang ketiga masih ada? Ada. Yang Coba ketiga sebutin. itu inline 6 silinder memiliki balance yang paling baik. Dia memiliki balance. Balance. Baik, berarti dia konfigurasinya itu baik. Baik, sangat baik. Coba yang ada lagi. Ada. Coba Yang sebutin. keempat itu bisa digunakan untuk mesin diesel. Oh, dia mesin juga bisa di mesin diesel ya? Iya, benar. Oke, terus yang kelima menghasilkan torsi yang lebih besar dibanding konfigurasi lainnya. Oh, jadi dia lebih Eh, apa? menghasilkan torsi Lebih yang- besar. Lebih Ya, besar. lebih besar. Tenaganya mungkin. Tenaganya, Iya. Lebih membesar. Karena ini kita bahas kelebihannya gitu ya. Iya. Coba kalau Ajis nih, Iya, Mas. kekurangan mesin si piston jenis inline ini ada berapa sih, coba kurang lebihnya? Kurang lebih ada 3, Mas. Ada 3. Iya. Coba yang pertama sebutin. Apa? Pertama, getaran dan bising yang dihasilkan mesin lebih besar, khususnya pada mesin 3 silinder inline. Jadi intinya itu lebih berisik, lebih Jadi lebih ini ya, Mengganggu kuping pendengaran. pendengaran gitu ya. numpang. Iya. Makanya sekarang udah jarang digunakan. Gunain. Mungkin. Iya, gitu. Menghasilkan Masyarakat kebisingan. banyak Iya, karena dapat takut mengganggu. mengganggu Ya. kebisingan umum ya. Iya. Terus sama apa? Takutnya kuping Pengganggu. ya, Iya. pengang. Bahasa kita kan pengang. Iya. Apalagi sekarang kan banyak anak kecil. Iya, betul. Kenapa ketawa? Enggak, Mas. Oh, kenapa yang kedua sebutin? Oh iya, kedua, Mas. 6 silinder karena akan membuat poros engkol semakin panjang dan mudah bengkok. Oh, berarti ini balik lagi yang tadi yang kelebihannya. Makanya dia kuat cuma 6. Nah, 6. Lebih dari 6 atau bengkok. Bisa menghasilkan kerusakan. Bisa rusak gitu ya. Bisa rusak, Mas. Dia mah. Ibaratnya kita biasa manggul 20, kita manggul 40 ini. Aduh, parah. Coba yang ketiga ada, masih ada. Ada, Mas, ada Coba. lagi. Kubikasi maksimal untuk hasil maksimal yang mungkin diterapkan adalah 3000 cc. Lubrikasi. Iya, Mas. Berarti lubrikasi itu buat si piston ini Iya. supaya kalau gerak kayak nggak macet gitu ya. Mencegah adanya korosi mungkin. betul. Di- Pengkaratan. Iya. Jadi dilubrikasi. Iya, supaya jalannya begini cepet. Iya. Begitu. Nggak ada hambatan. Ya, supaya tidak menimbulkan kehambatan. Hambatan. Terus juga mencegah, kan kalau di dalam mesin itu kan kita nggak bisa ngeliat Oh, dia iya. berkarat atau Iya, enggak. benar, ente benar. Mungkin jadi dilubrikasi itu fungsinya, cobalah dilubrikasi biar ngurangin rasa ada ketakutan korosi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ada 3 doang. Iya. Iya. Berarti sedikit ya kelompok kita mengetahui tentang pengertian inline, apa itu inline, kelebihan kekurangannya. Cukup ya mungkin ya. Cukup. Sepertinya Nggak ada lagi kan yang mau dibahas. Nggak ada, udah. Kita bahas itu aja. Sekian. Udah. Oke, kita Yaudah. akhirin aja. Kita akhiri dari kelompok 1 yang membahas tentang jenis Inline. inline. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.